Menggunakan alamat network pada semua port, membuat tabel berdasarkan alamat layer network. Baru memfilter lalu lintas berdasarkan informasi network, baru memblokir lalu lintas alamat yang tidak diketahui. Jadi kalau misalnya ada yang mengakses, mau masuk ke sistem, mencoba-coba membuka sistem kita ini, memblokir lalu lintas yang tidak diketahui. Kalaupun ada misalnya mau mengakses sistem kita, mencoba-coba hack, ini langsung memblok si router ini, tidak boleh masuk. Baru memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan informasi jaringan. Yang tidak ada misalnya usernya, tidak ada password sama dia, tidak boleh masuk. Jadi yang bekerja di situ inilah si router. Baru komponen yang berikut inilah komputer. Jadi segala sesuatu yang kita akses harus ada komputer ya. Tidak ada komputer sama aja kita tidak boleh mengakses, tidak boleh menggunakan jaringan tersebut. Kita tahu ada di situ internet ataupun wifi ataupun jaringan-jaringan yang lain itu harus ada apa? Harus ada PC ataupun komputer, harus ada handphone. Ini terdiri dari hardware dan software. Merupakan hardware yang berfungsi untuk menjalankan software. Jadi si komputer ini udah tahu lah fungsinya, menjalankan ini Linux, ada FreeBSD, ada sistem operasi Windows dengan jaringan sistem komputer. Jadi semua kita harus dijalankan dengan komputer ataupun laptop, handphone, dan masih banyak lagi perangkat yang bisa mengakses jaringan. Modem. Kalau ini sudah sangat-sangat umum ya, modem. Modem dulu yang paling banyak digunakan itu apa? Bolt. Bolt kan untuk produksi produk daripada Telkomsel, tapi dia tutup karena mungkin pelanggannya kurang banyak, kurang bagus, atau sinyalnya mungkin kurang bagus, jadi ditinggalkan. Modem itu internal modem atau modem internal. Modem internal dipasang pada slot ekspansi PCI atau bisa pada sebuah mainboard komputer. Jadi ini disebut dengan LAN card. Ini sering dengar LAN card. Kalau di komputer itu kan tidak ada wifi ataupun modem. Jadi yang dilempelkan di sana itu disebut dengan LAN card. Inilah itu. Baru eksternal modem di luar daripada komputer. Jenis modem ini dipasang di luar komputer dan terhubung pada salah satu port serial. Ini sudah banyak, ini contohnya ini eksternal modem. Tapi ini yang paling banyak dulu itulah Bolt, baru merek-merek produk CDMA yang hanya dipakai untuk pribadi, smartphone misalnya. Smartphone itu kan dulu masih banyak, tapi sekarang enggak lagi. Karena apa? CDMA dia. Dia khusus diproduksi untuk produknya sendiri. Tidak bisa dipakai oleh Nokia, tidak bisa dipakai Samsung. Makanya CDMA itu hampir-hampir tutup lah sekarang. Jadi itulah ada dua jenis modem ya, ada internal modem, inilah itu LAN card. Kalau kalian lihat PC ataupun CPU tidak ada wifi-nya, tapi kalian mau terhubung ke wifi, ini beli aja ini LAN card. Ataupun ada external modem. Baru pendukung lainnya ada sistem operasi. Inilah contoh sistem operasi untuk mengakses sebuah jaringan. Ada Windows 98, ada Windows 10 sekarang. Sekarang kan yang paling Windows 7 sebenarnya udah nggak keluar lagi, sudah disuntik mati oleh Office di Bill Gates. Jadi sekarang itu harusnya udah Windows 10. Jadi itulah komponen
pendukung daripada sebuah jaringan komputer. Ada software, ada non-software, ada Ubuntu, ada Red Hat, Vector, dan sebagainya untuk Linux. Untuk protokol pendukungnya ada inilah berupa transmitter, TCP/IP, ICMP, P3, SMS, NetBIOS. Ini merupakan apa nih? Komponen pendukung protokol. Inilah kalau diinstal dia LAN-cut-nya. Contoh LAN-cut nanti langsung terbaca dia. Terbaca di CPU kita. Jadi itulah komponen pendukung daripada jaringan komputer ini. Jadi kalau misalnya yang nanya tidak sesederhana yang kita pikirkan itu mengakses sebuah jaringan. Banyak itu prosesnya. Ada di sana modem, ada sumber internetnya atau ISP, internet service providernya siapa, baru dihubungkan ke modem, dari modem ke hub lagi, dari hub ke switch. Kalau misalnya panjang ya, kalau repeater, bridge, ada lagi apa yang menggunakan satelit sendiri kan? Pernah lihat rumah yang ada satelit sendiri yang ada tower kecil, itulah menggunakan satelit sendiri biar lebih kencang daripada waktu dia mengakses sebuah data ataupun mengakses jaringan. Jadi inilah bagian-bagian komponen pendukung untuk mengakses sebuah jaringan. Harus ada yang ini 2, 4, 6, 8 komponen. Ada satelit. Jadi jaringan pemancar terbesar itu satelit. Bisa berupa antar provinsi, antar negara, antar benua. Tapi sekarang yang lagi dibangun Google sama Facebook itu jaringan bawah laut. Udah baca kan? Jaringan membuat jaringan di bawah laut dari Amerika ke Indonesia. Itu lagi proyek besar daripada Google sekarang. Jadi mungkin lebih stabil lah, mungkin lebih fleksibel menggunakan jaringan bawah laut daripada jaringan dari udara. Udah tahu tadi media transmisi ya, pengantar data, itulah bahasa umum, mengantarkan data, membuat orang bisa berkomunikasi, itu disebut dengan media transmisi. Pertukaran data juga, download film, lagu, ataupun file, itu sudah disebut dengan komunikasi data. Tapi dengan media apa? Inilah media transmisi kabel, media transmisi wifi, media transmisi satelit. Jadi banyak media yang kita pakai sekarang. Jenis kabel udah tadi, ada UTP, ada koaksial, ada fiber optik. Ada lagi kabel yang lain selain ini. Kabel listrik, enggak ya, itu untuk listrik ya, bukan untuk data. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan data inilah kabelnya, UTP, untuk jaringan komputer lainnya. Kenapa kita mengakses, bisa kita berinternet di warnet misalnya, inilah kabel UTP. Kenapa kita bisa menonton TV dengan bagus, inilah koaksial. Itulah yang mengantarkan data dari satelit ke TV, ke rumah orang, ke rumah masyarakat. Fiber optik, FO, sering dengar FO, itulah fiber optik. Oke, ada yang mau ditanya dari diskusi kita itu?
Ini si Jualis J ini udah ke YouTube-nya aja ini pikirannya. Apa itu jaringan apa? Jaringan satelit. Ini udah tahu ya, Luciana, nama kabel untuk TV itu apa? Kabel koaksial. Jadi kenapa kita bisa nonton? Itulah kabel